Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai makhluk hidup, kita penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Karena itulah kita senantiasa berharap kepada pertolongan Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada surah Al-Mu'min ayat 60. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan untuk kalian. Doa termasuk di antara jalan keluar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Doa ialah meminta seorang makhluk kepada Khalik-Nya. Namun di dalam berdoa ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan adabu doai, akhlak-akhlak berdoa itu wahiyya asyaratun, yaitu ada 10. Berdoa agar Allah mengijabahnya, ada 10 akhlak yang harusnya kita perhatikan. Al-awalu, yang pertama, kalau kita mau berdoa perlu kita perhatikan, pertama, ayatarasada lidu'aihi, bahwa mengintai-ngintai untuk doanya itu al-awqati syarifata, waktu-waktu yang mulia. Pilih waktu berdoa, waktu yang dimustajabkan Allah. Misalnya kayaumi arafata, seperti hari Arafah, hari wukuf, hari 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya haji. Ini adalah waktu mustajab. Ini waktu yang berulang-ulang dengan sebab berulang tahun. Ini setahun sekali aja ada. Di sepanjang hari Arafah adalah waktu yang dimustajabkan, dan di waktu ini adalah waktu yang dipilih untuk berdoa. Kayaumi arafata minasanati, misalnya seperti hari Arafah dari sepanjang tahun. Setahun sekali aja. Wa ramadhana minal ashhuri, dan seperti bulan Ramadan dari sekian bulan yang ada. Bulan puasa itu bulan yang dimustajabkan, baik siangnya atau malamnya, lebih lagi 10 hari terakhir di malam-malamnya, khususnya malam ganjil. Karena ada kemungkinan bertepatan dengan malam qadar. Wa yaumil jumu'ati minal usbu, misalnya seperti hari Jumat di antara adalah hari seminggu. Kalau setahun sekali di antaranya seperti hari Arafah. Kalau setahun sebulan, bulan Ramadan. Kalau seminggu sehari, yang dipilih adalah hari Jumat. Wa waqti sahri min sa'atil laili, dan seperti waktu sahur di antara waktu-waktu malam. Kalau malam itu adalah sepertiga malam yang akhir. Itu yang paling bagus waktu sahur. Allah Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang soleh di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah.
Karena waktu sahur adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yanzilullahu ta'ala, turun rahmat Allah ta'ala, ula lailatin ila sama'id dunya, setiap malam ke langit yang pertama, hina yabqa sulusul lailil akhiri, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, waktu sahur. Sekitar jam 2, jam 3, ini waktu yang dikhususkan oleh Allah. Waktu yang mustajab. Wa yaqulu azza wa jalla, Allah berseru, may yad'uni wa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Wa may yas'aluni fa'utihi. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Pertama, pilih waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia. Wakilah dan dikata orang anna Yaqub sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Yakub sallallahu alaihi wasallam waktu dipinta oleh anak-anaknya agar memintakan ampun kepada Allah, qala, ia menjawab, saufa astaghfirulakum rabbi, nanti aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Tuhanku. Ada langsung. Kan sesudah pertemuan saudara-saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf di Mesir, mereka sudah tidak bisa memungkiri lagi tentang kehidupan Nabi Yusuf yang telah dikatakan mereka Yusuf mati dimakan serigala. Sesudah terbongkar kenyataan itu, mereka beruzur kepada ayah mereka Nabiullah Yakub, dan mereka minta kepada Nabiullah Yakub, tolong doakan kami, mudahan kami diampuni oleh Allah. Mujahidin kaina dahulu. Ada langsung. Alasannya kenapa? Liyadu'a fi waqti sahri, karena ia hendak mendoa di waktu sahur. Karena waktu ini adalah waktu yang mustajab. Pertama, perhatikan kalau kita hendak berdoa, pilih waktu-waktu yang mustajab. Andai kata kita pilih satu hari dalam setahun, bisa misalnya kita pilih hari Arafah. Andai kata kita khususkan sebulan dalam setahun, bulan Ramadan. Andai kata kita pilih sehari dalam seminggu, maka hari Jumat. Andai kata kita pilih di sepanjang malam, waktu sahur adalah waktu yang tepat untuk dijadikan waktu berdoa. Contohnya Nabi Yakub. Nabi yang kita yakini doanya lebih hampir diijabah Allah, dia memilih waktu ini. Bah, doakan kami, mudahan diampuni Allah. Kaina, ujar Nabi Yakub, aku mendoakan. Alasannya, liyadu'a fi waqti sahri, karena ia hendak mendoa di waktu sahur. Wakilah dan dikatakan, annahu qama fi waqti sahri, bahwasanya Nabi Yakub itu bangun pada waktu sahur, yad'u dan berdoa, wa auladuhu yu'amminuna khalfah, dan anak-anaknya mengaminkannya di belakangnya. Nabi Yakubnya berdoa, para anak-anaknya mengucapkan amin, yang artinya istajib, kabulkan ya Allah. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah pun mewahyukan kepadanya, inni qad ghafartu lahum, aku nyatakan mengampuni mereka, wa ja'altuhum anbiya'a, dan aku jadikan keturunan mereka para nabi. Kebanyakan dari nabi-nabi berasal dari keturunan Nabiullah Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam ini. Pertama, pilih waktunya.
waktu nang mustajab. Asani yang kedua, mal ahwala syarifah, bahwa menggunakan kesempatan yang mulia. Kalau tadi kan waktunya, berarti berencana kita. Aku hendak berdoa dengan doa khusus. Pilihlah waktu khusus. Kalau yang kedua, menggunakan kesempatan yang mustajab itu. Ini faktor kebetulan. Pas kita berada di keadaan yang mustajab, sudah jelas di waktu itu kita dianjurkan berdoa karena keadaannya mustajab, maka berdoalah kita walaupun kita sebelumnya tidak merencanakan berdoa di waktu itu. Ya kadang-kadang kita nih merencanakannya, jelas memilih. Kadang-kadang tidak merencanakannya, namun sadar secara tiba-tiba. Gunakan kesempatan itu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah pernah berkata, Inna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit, tubtahu inda zahfi sufufi fi sabilillahi ta'ala, dibuka ketika merapatnya saf-saf pasukan perang fi sabilillahi ta'ala. Kebetulan pertempuran orang-orang calon syahid ini akan dimulai. Saat itu pintu langit dibuka. Disitulah kita berdoa, besar kemungkinan doa kita dijabah oleh Allah. Ini faktor kebetulan, kan tentu berencana. Wa inda nuzulil ghaisi, dan ketika turun hujan. Suratan hujan labat. Itu bagus kita berdoa. Pintu langit dibuka oleh Allah. Besar kemungkinan doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan kita keasikan menikmati keindahan turunnya hujan, apalagi kita mengeluhkan turunnya hujan itu, yang padahal hujan itu adalah rahmat dari Allah. Doa adalah hubungan khusus seseorang makhluk dengan Khaliknya. Doa adalah pembuka jalan keberhasilan, bahkan doa bisa mengubah takdir Tuhan. Wa inda iqamati salawatil maktubah, dan juga ketika menjelang dilaksanakan sembahyang fardu. Ini kadang-kadang faktor kebetulan. Kita naik ke masjid, orang bertata hendak sembahyangan. Antara azan dan iqamat, waktu mustajab. Faqtanimud du'a fiha, maka ambillah kesempatan oleh kalian berdoa pada waktu tersebut. Ujar Imam Mujahid, inna salata ju'ilat fi khairi sa'ati, sesungguhnya sembahyang itu dijadikan pada sepaling baik waktu. Fa'alaimkum biddu'ai khalfas salawat, maka biasakanlah oleh kalian berdoa di setiap selesai sembahyang. Ada gini tak umum. Kalau nang tadi ketika hendak sembahyangan antara azan dan iqamat. Kalau pendapat Imam Mujahid, sepanjang waktu sembahyang tuh memang waktu terbaik, cuman nang abdalnya imbah sembahyangnya. Imbah sembahyang, sempatkan berdoa, jangan begitu selesai salam langsung berjalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan, ad-du'a'u bainal azani wal iqamat la yurad. Doa antara azan dan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah. Kadang kita menunggu waktunya, kadang memang kebetulan kita bertemu waktu itu. Jikalau memang kita berencana, jelas kita memilihnya. Jikalau kita tidak berencana,
kita harus bijak menyadari ternyata kita bertemu kesempatan itu. Misalnya, tabereungan kita rahatan puasa. Baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, sebenarnya ini adalah kesempatan baik untuk berdoa. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang puasa itu tidak ditolak doanya. Wabil hakikati, dan sesungguhnya yurja'u syaraful awqati, disimpulkan kemuliaan waktu itu ila syarafil halati aidan, kepada kemuliaan keadaan pula. Kadang-kadang waktunya memang kita pilih, kadang-kadang kita tidak berencana bertemu dengan waktu itu. Dalam waktu-waktu tersebut ada kesungguhan kita memilih waktu itu, dan memang ada keistimewaan yang dijadikan Allah pada waktu itu sendiri. Dua keistimewaan. Di mana-mana misalnya keistimewaan yang terkandung pada waktu. Selain dari kesungguhan kita memilihnya, is waktu sahri waktu safail qalbi, karena waktu sahur itu waktu bersihnya hati seseorang. Tenang, waswis tuh tapi ada. Wa ikhlasuhu wa faraguhu, bersihnya hati seseorang dan kosongnya hati seseorang, minal musawwisati, daripada pengganggu-pengganggu. Kalau waktu sahur, di mana keistimewaannya? Waktu sahur tuh pikiran kita lapang, hati kita kosong, bising tuh kurang, tahusuk kita. Wa yauma arafata wa yaumal jumu'ati, adapun hari Arafah dan hari Jumat itu keistimewaan yang terkandung waktu ijtima'il himami, waktu terkumpulnya kesungguhan, wa ta'awunil qulub, dan kuatnya hati, ala istidrari rahmatillahi azza wa jalla, untuk mengharap curahan rahmat Allah azza wa jalla. Kalau waktu Arafah itu kan, kalau orang rahatan di padang Arafah, jelas kesannya sangat membekas. Ribuan manusia terkumpul memfokuskan diri menyeru kepada Allah. Kita ini mudah dipengaruhi oleh keadaan untuk lebih fokus. Hari Jumat tak kumpul orang banyak, kita tak husuk daripada kita diganggu banyak keadaan. Fahadza ahadu asbabi syarafil awqat, ini salah satu di antara sebab mulianya waktu-waktu ini. Siwa ma fiha, selain daripada rahasia yang terkandung di waktu itu, min asrarin, dari berbagai rahasia, la yattali'ul basyaru alaiha, yang tidak mengetahui manusia atas hakikat rahasia-rahasia itu. Tunggu waktu yang mustajab, gunakan kebetulan saat bertemu waktu mustajab. Di mana lagi waktu nang mustajab? Wahalatu sujudi aidan ajdaru bil ijabah. Waktu seseorang sujud itu pula lebih hampir kepada dikabulkan Allah. Makanya sujud itu sebahagian lawas, wabil khususnya sujud terakhir. Karena di situ waktu nang paling hampir dengan ijabah Allah. Imam Zainuddin Al-Malibari pernah menyebutkan ada beberapa tempat yang dimustajabkan Allah untuk berdoa.
Di antaranya pertama di dalam Ka'bah. Siapa yang diberi rezeki masuk ke sana, gunakan untuk berdoa. Di dalam Ka'bah itu tempat mustajab. Ini kan kebetulan kira-kira jarang ada yang masuk ke sini. Tapi siapa tahu memang rezeki kita masuk ke sana, gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Ka'bah itu tempat berdoa, titiknya dunia di tengah-tengah. Selain dari itu, di dekat Hajarul Aswad, ini pun juga faktor kebetulan. Kalau waktu kita milih sudah jauh-jauh hari, kaina hari anu aku berdoa, kaina hari sahur aku bangun berdoa. Tapi kalau bertemu tempat seperti ini faktor kebetulan. Saat kita diberi rezeki ke sana, kebetulan sampai di tempat itu, jangan lupakan berdoa. Dalam Ka'bah, di dekat Hajarul Aswad, di dekat Rukun Yamani, di bawah Mizab, di Hijir Ismail, di Multazam, di belakang makam Ibrahim, di dekat sumur Zam-Zam, di Gunung Sapa, di Gunung Marwah, di Padang Arafah, termasuk di tempat-tempat melontar jumrah. Dan ini jelas adalah tempat-tempat yang kebetulan. Saat kita ke sana, gunakanlah kesempatan itu. Ini akhlak yang kedua. Lakukan semua akhlak yang bisa kita lakukan, sementara tempat-tempat dan waktu-waktu yang sangat bergantung pada faktor kebetulan, mungkin saja kita akan dipertemukan. Perhatian sujud itu sebenarnya kesempatan berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla, paling hampir hamba dengan rahmat Tuhannya azza wa jalla, wa huwa sajidun, saat ia sedang sujud. Paling hebat hubungan antara makhluk dengan Khaliknya saat sembahyang. Paling akrab seorang makhluk dengan Khaliknya di saat ia sujud. Fa'aksiru fihi, maka perbanyaklah oleh kalian di saat sujud itu minad du'ai, membaca doa. Lawasi ya Nabi berdoa rahatan sujud itu. Namun jelas memperpanjangnya saat kita sembahyang sendirian atau sudah terjadi kesepakatan dengan jamaah kita. Namun kita memanjangi sujud, makmum kada tahu, usialah ada nang guring kana lawasan. Ini akhlak yang kedua. Tunggu waktu mustajab, gunakan waktu dan tempat yang kebetulan bertemu. Waktu itu adalah waktu dan tempat mustajab. Asal isu yang ketiga, ayyadu'a mustaqbilal kiblati, bahwa dia berdoa menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Pilihlah pihak yang paling mulia untuk berdoa, yaitu pihak kiblat. Kecuali mendatang riwayat untuk memilih pihak-pihak tertentu. Wa yarfa'a yadaihi
dan ia mengangkat kedua tangannya. Nah, ini akhlak orang berdoa. Bihaitsu yura bayadu ibtai, nang saukuran renggang kedua tangannya bisa dilihat bagian bawah lengannya. Nah, kayak ini. Ya ada juga kadang-kadang berdoa tuh kayak ini. Ada juga nang kayak ini. Itu kalau akal-akalannya, kalau orang meminta tuh nang kayak ini kira-kira tadi diberi. Dan sama pada kita ini aja. Angkat tangannya nang seukuran terlihat bagian bawah lengan ini merenggang. Ujar Sayyidina Jabir, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi padang Arafah, kemudian ia berhadap ke kiblat dan senantiasa dia berdoa hingga tenggelam matahari. Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, merenggangkan bagian lengan. Ini akhlak yang ketiga. Ujar Sayyidina Salman Al-Farisi, Rasulullah pernah menyabdakan, Inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha hidup lagi maha pemurah. Yastahi min abidihi, ia enggan daripada hambanya. Idza rafau aydiyahum ilaihi, apabila mengangkat mereka itu akan kedua tangan mereka menyeru kepada Tuhan, ayyaruddaha safara, bahwa Tuhan menolaknya dalam keadaan hampa. Kalau orang itu berdoa mengangkat tangan, Allah enggan untuk mengabaikannya. Besar harapan akan diijabah. Ini kisah membaca doa secara khusus. Lain doa sambil bersabda mutur, doa di dalam salat. Tentu kita tidak mengangkat tangan. Warawa Anasu annahu sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Sayyidina Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi, ia berdoa mengangkat kedua tangannya, hatta yura bayadu ibtaihi fid du'a, dan hingga dilihat bagian putih di bawah kedua lengannya saat ia berdoa. Mengangkat renggang. Ini kan dicoba mun kayak itu merenggang. Jangan kayak ini, jangan kayak ini. Wala yushiru bi asbu'ihi, dan Nabi berdoa tidak menggerak-gerakkan, mengisyarat-isyaratkan jarinya. Ini termasuk di luar daripada akhlak berdoa. Ada juga nang kayak ini. Main-mainkan jari, apalagi sampai membunyikan tangan bila baca doa. Karikupan, orangnya banyak ribuan kalakupan di masjid. Dan itu termasuk perbuatan yang dibenci, karena Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Menghadap ke kiblat, mengangkat dua tangan, dan jangan memain-mainkan jari. Bahkan ujar Abu Hurairah, suatu hari Nabi pernah melihat seseorang berdoa dan ia memainkan jari-jarinya. Kuit. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, ahadun ahad. Cukup. Jangan kayak itu lagi. Berarti memainkan jari-jari saat berdoa termasuk bagian yang sangat dibenci saat berdoa. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu an berkata, irfa'u hazihil aidi, angkatlah tangan kalian ini, qabla an tughalla bil aghlal,
sebelum dia dibelenggu dengan belenggu-belenggu akhirat. Mun hendak beramal untuk akhirat saat kita hidup di dunia. Mun hendak beramal amal saleh rahatan kita kawa. Persiapkanlah keselamatan kita di akhirat, kelepasan kita di akhirat dengan cara meminta kepada Allah agar kita dilepaskan. Hanyar kaina summayan bagi ayam sahabihima wajhahu bi akhiri du'ai, sepantasnya dia menyapukan dengan kedua tangannya itu kepada wajahnya pada bagian akhir berdoa. Hanyar dipersutakan kamu. Itu memang ada anjurannya. Hingga ada yang meriwayatkan tiap bulu yang terpusut, yang tersapu saat selesai berdoa, bulu-bulu itu akan menjadi saksi atas adanya doa itu. Kan doa ibadah. Walau zahirnya doa adalah minta, tapi saat seorang minta, ia melaksanakan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Berarti bila berdoa, orang itu melakukan perintah Allah. Saat melakukan perintah Allah, berarti jelas orang itu melakukan pengabdian ibadah kepada Allah. Ibadah itu diperlukan para saksi-saksi atas wujudnya. Saksi-saksinya adalah bulu-bulu yang tersapu setelah seseorang berdoa itu. Di antara saksi-saksi yang diciptakan oleh Allah. Pertama, pilih waktunya. Kedua, gunakan kesempatannya. Ketiga, menghadap kiblat, mengangkat tangan. Kemudian jangan memainkan jari. Dan pada bagian akhir, ia akan menyapukan kedua tangan itu kepada wajahnya. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas pernah mengatakan, karena sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza da'a, apabila beliau berdoa, damma kafaihi, ia mengumpulkan kedua telapak tangannya, wa ja'ala butunahuma, dan menjadikan bagian telapak keduanya, mimma yali wajhahu, ke bagian wajahnya. Nah, mengumpulkan kedua telapak tangan dan telapak tangan mengarah ke bagian wajah. Ini cara berdoa apabila seseorang meminta sesuatu. Apabila seseorang meminta dihindarkan bala yang belum datang, maka disunahkan seseorang membaliknya telapak tangan ke bawah, sementara bagian zahirnya ke atas. Fahazihi hayatul yadi, seperti inilah kelakuan tangan. Wala yarfa'u basarahu ila sama, dan jangan ia menoleh ke langit saat berdoa. Jangan kayak itu. Berdoa tuh kayak ini. Lihat guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka berdoa persis seperti apa yang diterangkan oleh para ulama, seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara akhlak berdoa. Kemudian ar-rabi'u, bagian akhlak berdoa yang keempat, wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.